Saudara-saudari, kalau kita konsentrasi penuh ketika membawa segelas air, apalagi kalau segelas kopi, supaya tidak tumpah, kita tidak akan melihat di sekeliling kita itu ada apa. Tetapi kalau kita tidak konsentrasi penuh, kita terganggu akan ada apa-apa di sekeliling kita, air atau kopi itu bisa tumpah. Dan ketika tumpah bukan hanya membuat lantai kotor, tetapi bisa membahayakan orang yang lewat. Sekali lagi, ketika kita konsentrasi penuh menjaga agar segelas air atau segelas kopi itu tidak tumpah, kita tidak akan terganggu dengan hal-hal pun kalau itu menarik di sekitar kita. Selibat adalah pembaruan diri terus-menerus, pemberian diri dan pembaruan diri kepada panggilan Allah. Saya sering mengatakan bahwa 3 sakramen pertama dalam gereja Katolik itu wajib, sementara 4 sakramen yang lain tidak wajib untuk semua orang, hanya wajib untuk orang yang berkepentingan yang bersangkutan. Karena itu 3 sakramen yang pertama adalah disebut sakramen inisiasi, yang memasukkan orang secara penuh tergabung dalam gereja Katolik dan menjadi saksi-saksi untuk mewartakan Allah. Sementara sakramen-sakramen yang lain tidak wajib, tapi wajib bagi yang berkepentingan. Sebab andaikan kita tidak punya dosa, kita tidak perlu mengaku dosa. Ketika seorang menjadi imam, tidak perlu dia memikirkan sakramen perkawinan, dan sebaliknya, ketika orang terpanggil untuk hidup berkeluarga, lalu saling memberikan sakramen perkawinan, orang tidak perlu lagi memikirkan sakramen imamat. Sekali lagi, keempat sakramen setelah sakramen inisiasi hanya wajib bagi orang yang bersangkutan. Tentu saja dengan demikian, kalau mau menikah, ya menikahlah dalam gereja Katolik. Kalau berdosa, ya mengakulah dosa. Itulah orang Katolik. Kalau menjadi imam, datanglah supaya ditahbiskan menjadi imam. Tentu setelah mengalami studi yang sepadan. Dalam sakramen imamat ada selibat sebagai syarat yang harus dihidupi. Orang sering takut untuk menjadi imam karena harus menjalani kewajiban selibat. Orang takut karena khawatir tidak akan tahan. Sakramen imamat dan kewajiban selibat itu justru menarik karena kita lemah dan ada kekhawatiran kita akan tidak tahan. Dan karena itu sakramen imamat yang sering dikhawatirkan tidak akan dapat dihidupi dengan baik, kita menghayatinya bukan menurut kekuatan sendiri, melainkan karena panggilan Allah, maka kita mendasarkannya pada Kristus yang telah memanggil kita dan memberikan keteladanan
bagaimana menghidupi panggilan Allah, dia juga selibat, dan karena itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti dalam sakramen tobat, kita harus tahu dosa apa yang saya miliki. Kalau saya tidak punya dosa, apa bisa saya bertobat? Apa perlu? Kelemahan kita adalah bahwa kita manusia normal yang bisa menarik dan bisa tertarik oleh dan pada pihak lain. Tetapi kekuatan kita adalah Kristus yang memanggil kita. Kristus ingin menggunakan kita sebagai alatnya untuk keselamatan manusia. Maka agar kita kuat dalam menjalani selibat dan menghidupi imamat, setiap hari sebaiknya kita konsentrasi penuh pada Kristus yang memanggil kita itu. Ketika kita tidak konsentrasi penuh, seperti ketika membawa air bisa tumpah. Ketika kita tidak konsentrasi penuh, kita pun bisa gagal. Disinilah pemberian diri kita menjadi penuh kesuburan dan menggairahkan untuk dihidupi, karena justru kita lemah, tahu kelemahan kita, dan kita mengandalkan Kristus setiap hari, karena Kristus ingin menggunakan kita sebagai alatnya juga setiap hari. Kesetiaan setiap hari menjaga ketaatan, kemurnian, dan kesederhanaan, 3 nasihat Injili, adalah gairah imamat, dan itu akan memelihara keutuhan persembahan diri kita. Sekali lagi, kita lalai sejenak, tidak konsentrasi, akan memalukan kalau tidak bisa disebut celaka di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan umat kita. Umpamanya seperti membawa air tadi, atau menyetir kendaraan, lengah atau ngantuk, sekejap saja akibatnya bisa fatal. Maka menjaga diri melek, sadar, tidak ngantuk, tidak main-main, tidak permisif, akan membawa kepada keselamatan sampai pada tujuan, tidak gagal di tengah jalan, dan itu artinya juga tidak memalukan. Marilah kita menyadari kelemahan kita, karena dengan begitu kita bisa menjaga diri kita. Pupuklah di mana kita merasa diri mempunyai talenta dan merasa diri baik. Di situ kembangkanlah kemampuan dan kreativitas kita. Maka kita akan menjadi imam yang telah memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk keselamatan manusia. Sekali lagi, selibat dan menghidupi imamat adalah pembaruan, pemberian diri terus-menerus dengan mengandalkan Kristus yang memanggil kita. Tuhan memberkati kita. Amin.